Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Endang Sri Binambro Ginting, NPM 1988121, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, di Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Sumatera Utara. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Sebelum melihat video saya lebih lanjut ke depannya, jangan lupa like, subscribe, and share video saya, dan komentar jika ada salah kata di video ini. Saya minta maaf. Oke, silahkan disimak. Bye-bye. Oke, di pelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ERD, yaitu atau sering disebut Entity Relationship Diagram. Dalam membuat sebuah database, kamu dianjurkan untuk terlebih dahulu menentukan komponen dan relasi apa saja yang diperlukan untuk kamu menyusun dan menyimpan sebuah data atau informasi dengan benar. Itulah kegunaan dari ERD. Tapi, apa sih ERD itu? Apa aja model data ERD? Dan apa komponen yang digunakan dalam ERD? Mari kita bahas dalam materi kali ini. ERD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Selain digunakan dalam perancangan database, ERD sering digunakan untuk debugging database jika terjadi masalah pada database. Untuk melakukan debug pada database bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi jika database yang mengalami masalah memiliki banyak tabel dan memerlukan penulisan SQL yang kompleks. Dengan menggambarkan skema database menggunakan ERD, kamu menjadi lebih mudah untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam database dan menyelesaikan masalah dengan mudah. Model data ERD. Sebelum membuat perancangan sistem yang tepat, kamu harus terlebih dahulu mengetahui jenis model data yang digunakan, karena model data tersebut nantinya akan berpengaruh dalam pengembangan sistem. Model ini juga berguna untuk membuat dokumentasi dari segala bentuk arsitektur data. Model ini dibagi ke dalam 3 model. Berikut adalah penjelasannya. 1. Model data konseptual. Model data ini adalah model data paling tinggi karena di dalamnya berisi data-data yang detail. Data konseptual ini dapat kamu gunakan sebagai dasar untuk membuat satu atau lebih model data logis. Tujuan dari pengembangan model data konseptual adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur database yang terdiri dari entitas dan relasi antara setiap entitas. Model data logis. Berikutnya adalah model data logis. Model data logis ini adalah pengembangan dari model data konseptual. Itu sebabnya dalam proses pembuatannya, model data ini dibuat lebih rinci dari model data konseptual dan dibuat setelah model data konseptual selesai dibuat. Model ini digunakan untuk menambahkan informasi secara eksplisit ke dalam unsur-unsur model konseptual. Terdapat juga beberapa komponen dalam model data ini, seperti entitas, data master, operasional, dan transaksional. Model data fisik.
Yang terakhir adalah model data fisik. Model data fisik adalah pengembangan dari masing-masing model data logis. Model data ini biasanya digunakan untuk merancang sebuah database. Oke, berikutnya komponen ERD. Setelah mengetahui apa saja model data dari ERD tersebut, sekarang kita akan membahas komponen-komponen yang digunakan dalam membuat ERD. Dalam sebuah ERD sendiri terdapat 4 komponen utama memodelkan suatu sistem. Berikut adalah komponen-komponennya. 1. Entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Entitas ini biasanya digambarkan dengan lambang persegi panjang. Lalu ada juga yang dinamakan entitas lemah. Entitas lemah ini digambarkan dengan lambang persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Mengapa disebut dengan entitas lemah? Karena entitas tersebut harus terhubung langsung dengan entitas lain. Sebab entitas lemah ini tidak dapat diidentifikasi secara unik. 2. Atribut. Selanjutnya adalah atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ada beberapa jenis atribut yang bisa digunakan dalam ERD. Berikut adalah jenis-jenisnya. Atribut kunci. Atribut kunci atau key attributes adalah atribut yang berfungsi untuk menentukan data yang bersifat penting. Biasanya atribut kunci ini berbentuk angka atau numerik. Contoh dari atribut ini adalah nomor KTP, NIM atau nomor induk mahasiswa, dan lain-lain. Atribut kunci ini dilambangkan dengan lingkaran lonjong dengan keterangan di dalamnya ada diberi garis bawah. Atribut simple. Berikutnya adalah atribut simple. Atribut simple adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi dan bernilai tunggal. Contoh dari atribut ini adalah alamat kantor, nama penerbit, dan lainnya. Atribut multinilai. Atribut multinilai adalah multi-value attributes adalah atribut yang memiliki atribut lebih dari satu nilai. Contoh dari atribut ini adalah sebuah website artikel yang memiliki beberapa penulis. Atribut gabungan. Selanjutnya adalah atribut gabungan atau composite attributes. Atribut gabungan adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang berukuran lebih kecil dan memiliki arti tertentu. Contoh dari atribut ini adalah sebuah nama yang terdiri atas nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Atribut derivatif. Yang terakhir adalah atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lain, dan atributnya tidak wajib untuk ditulis dalam entity relationship diagram. Contoh dari atribut ini adalah selisih harga, usia, dan kelas. Berikutnya adalah relasi. Komponen ketiga adalah relasi atau relation. Relasi atau dalam ERD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri sering disebut dengan proses. Komponen ini digambarkan dengan lambang belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam ERD dan perlu kamu ketahui. Berikut adalah jenisnya. 1. One-to-one. One-to-one berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lain. Kali lagi, one-to-one berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lain. Hanya satu dengan entitas yang lain. Contohnya seperti data mahasiswa dengan NPM atau NIM, nomor induk siswa, atau NPM nomor induk mahasiswa. Berikutnya nomor 2, one to many.
One to many memiliki arti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Memiliki arti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Satu entitas dapat melakukan relasi dengan banyak entitas. Contohnya dari implementasi ini yaitu jurusan dengan mahasiswanya. Jurusan kan banyak. Bisa kita ambil dari satu jurusan, misal jurusan saya sistem informasi, dan banyak mahasiswa bisa mengambil jurusan tersebut, jurusan sistem informasinya. Oke? Many to many. Berikutnya. Many to many memiliki arti setiap entitas yang ada dapat memiliki relasi dengan entitas lain. Begitu juga sebaliknya. Contoh dari relasi ini adalah data UKM atau unit kegiatan mahasiswa, atau sering disebut juga organisasi mahasiswa. Satu mahasiswa bisa melakukan banyak organisasi, dan satu organisasi bisa banyak mahasiswa di dalam satu organisasi tersebut. Misal organisasi kemahasiswaan, di satu organisasi kemahasiswaan bisa banyak mahasiswa melakukan organisasi kemahasiswaan. Sebaliknya juga organisasi kemahasiswaan dan organisasi sebagainya bisa banyak mahasiswa mengambil organisasi kemahasiswaan juga. Keempat, garis. Komponen terakhir adalah garis. Dalam ERD sendiri, garis digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam ERD. Selain menjadi penghubung, garis juga dapat menunjukkan alur atau flow dari suatu ERD. Contoh ERD yang sudah saya buat yaitu di MySQL Workbench. Oke, saya akan membuat ERD tersebut di MySQL Workbench dan saya akan mempraktekkannya. Oke, di sini saya akan membuat atau mempraktekkan ERD di MySQL Workbench. Silahkan disimak. Saya membuat ERD di MySQL Workbench karena menurut saya di MySQL Workbench ini sangat mudah, teman-teman. Oke, di video kali ini saya udah membuat ERD di sini. Tinggal saya menjelaskan apa itu yang sudah saya buat. Oke, di kali ini, di tabel ini saya membuat tabel My Toko yang ada di dalamnya yaitu tabel barang, tabel beli detail, tabel jual detail, dan tabel pegawai, tabel pemasok, dan tabel user. Di tabel barang ada kode barang, nama, harga, stok, satuan, gambar, dan kode pemasok. Kode barang char 5, nama varchar 25, harga desimal 10,2, stok integer, satuan varchar, gambar varchar, kode pemasok char.
di tabel beli ada tanggal, tipenya date, jam, time, ID beli detail, integer, tabel detail atau ID beli detail integer. Di tabel beli detail ada ID beli detail integer, nomor beli integer, kode barang char 5, jumlah integer, kode pemasok ada char. Tabel jual ada jumlah integer, ada ID, maaf teman-teman sebelumnya. Di tabel jual ada ID jual integer, NIK char 5, nomor faktur tipenya char, tanggal tipenya date, jam tipenya time, ID jual detail ada integer. Dan di tabel jual detail ada ID jual detail tipenya integer, nomor integer juga, kode barang ada tipenya char, jumlah tipenya integer, diskon tipenya desimal, dan tabel barang ini di tabel barang di sini teman-teman. Oke. Ada tabel pegawai, NIK tipenya char, nama varchar, tempat lahir varchar, tanggal lahir date, alamat varchar, email varchar, foto varchar. Dan selanjutnya tabel pemasok. Ada kode pemasok tipenya char, nama varchar, alamat varchar, telepon varchar, email varchar. Dan ini teman-teman di tabel letak di tabel pemasok, tabel barang juga. Selanjutnya tabel user. Di tabel user ada user tipenya char, ID user char juga, pas varchar, foto varchar, NIK char 5, dan ada di tabel pegawai NIK char 5 juga. Oke, sudah saya jelaskan apa saja yang ada di tabel ini, maka ERD diagramnya akan saya tunjukkan. Nah, ini ERD yang sudah saya buat teman-teman di MySQL Workbench. Ini tabel pemasok. Tabel pemasok ada ke tabel barang one to one, terus ke tabel detail one to one ke tabel pemasok. Tabel detail one to one ke tabel barang, ke tabel beli one to one ke tabel detail. Dan tabel jual detail ada ke tabel jual sama tabel barang. Kalau tabel jual ada dari tabel beli sama tabel jual ke tabel pegawai teman-teman. Di tabel pegawai ada satu tabel user, dari tabel user ke tabel pegawai. Nah, sekian dari video kali ini dari saya ERD, materi yang saya jelaskan tentang ERD atau Entity Relationship. Oke, kesimpulan. Jadi itulah penjelasan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Diharapkan setelah membaca materi ini dan mendengarkan materi yang sudah saya jelaskan, kamu menjadi lebih paham dan mengerti apa itu ER diagram atau Entity Relationship Diagram yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.